wabah yang belum ditemukan obat dan vaksinnya. Kalau semua kita tiarap dalam menghadapi ini, dengan tampil FOMO, ikut-ikutan, maka tiaraplah kemanusiaan ini. Maka yang didapat hanya kesedihan, hanya keluhan-keluhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tema di dalam Idul Fitri kali ini adalah Or-Hibah, orde hidup baru. Apa itu orde? Orde adalah protokol. Orde adalah sistem. Orde adalah kaifiyah. Hidup baru. Kita tidak menganut kepada apa yang didengungkan hari ini, new normal system. Kehidupan normal, orang Indonesia pernah mengenal zaman penjajahan, dikatakan zaman normal. Kalau itu akan dikembalikan lagi, kehidupan normal baru, maka tidak ada perkembangan apapun. Normal baru, bukan kehidupannya yang diperbaharui. Kita menata bukan normal baru, bukan kehidupan normal baru, tapi yang kita tata adalah orde hidup baru. Hidup ini memang seperti ini, dan ini karunia, dan ini hak asasi yang paling unggul. Maka hidup inilah yang harus ditata. Menangani wabah yang seperti ini, kalau kita menata kehidupan keagamaan dengan gampang-gampangan, maka kehidupan keagamaan tidak pernah ada tajdid. Tidak ada barunya. Tidak akan ada pembaharuan dalam beragama. Mengapa kita berani seperti ini? Ini adalah usaha pembaharuan. Tengoklah soft kita. Perintah, tuntunan sunnah adalah sawwu sufufakum. Luruskan barismu. Luruskan softmu. Bukan rapatkan. Maka ini yang harus diperbaharui. Hidup beragama dalam peribadatan seperti ini harus diciptakan soft baru. Mampukah kita menciptakan soft baru seperti ini? Kalau masjid kita hanya 25 atau 50 kali 50, mustahil. Al-Hayat, kita punya masjid persiapan 40 kali 40, sudah tidak bisa mengikuti orde hidup baru dalam beribadah. Alhamdulillah, dalam masa seperti ini kita mulai mengisi kehidupan beribadah Idul Fitri 1441 ini di masjid yang boleh jadi mampu menata keagamaan, khususnya peribadatan dalam bentuk hidup baru, orde hidup baru. Menata orde hidup baru harus dipersiapkan. Kita mempersiapkan ini 20 tahun. Seakan-akan kita roh sadurunge winara. Inilah kehidupan Or-Hibah. Mengasah intuisi. Harus bisa membaca sekalipun tanpa dipelajari. Intuisi dipertajam.
Sehingga intuisi dipertajam, kita mampu berinovasi. Inilah sebuah inovasi. Sebuah masjid yang sekian luasnya, yang pernah orang bertanya, siapa yang mengisi ini? Tatkala 20 tahun yang lalu, saya hanya menjawab, para pelajar, para murid dan murad. Dalam bahasa sufi, murid dan para pembimbing dinamakan murad. Ternyata belum lama lesan yang ditulis dalam skripta, belum ada yang merobek bahwa Az-Zaitun membangun tempat yang untuk kesombongan di tengah pesantren, tapi masjidnya luas, besar. Itu orang yang intuisinya tumpul, sehingga tidak mampu memberikan inovasi-inovasi. 20 tahun kita mampu. Dan di saat orang semua, orang beragama khususnya Muslim, beramai-ramai takut ketinggalan zaman, ikut memfatwakan jangan sholat di masjid, jangan sholat di masjid, jangan sholat di masjid. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Kalau masjid yang tidak mencukupi untuk dijadikan kehidupan keagamaan yang orhiba, maka tetap tidak mungkin. Rasul mengatakan, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Inilah sebuah masjid yang didirikan dan dibangun di atas ketakwaan. Takwa dalam arti menghitung satu persatu. Bagaimana kalau diisi dengan jarak yang secara ilmiah? Karena jarak itu penting. Jarak itu penting. Di dalam Al-Quran yang disabdakan oleh Rasul melalui wahyu diungkapkan dalam surat Al-Mujadilah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Inilah bentuk tafassahu fil majalis. Berlonggar-longgarlah di tempat majelis, baik itu majelis sholat, baik itu majelis untuk bermusyawarah dan lain-lain. Tafassahu fil majalis. Rasul menyampaikan itu. Kalau kita hitung tahun hijrah 1441, ya sepanjang itu plus. Rasul mengatakan, tafassahu fil majalis. Mengapa kita tinggalkan masjid? Bukan inovasi kita yang kita buat. Oleh sebab itu, Indonesia dalam menata keagamaan, jangan memperbanyak masjid yang sempit-sempit, yang tidak mampu menampung 40 orang dengan tafassahu fil majalis. Buatlah masjid, kalau 40 orang, minimal 40 kali 3,24 meter. Itu yang paling minimal. Sehingga 40 orang bisa masuk. Dengan jarak yang seperti ini. Yang tidak menularkan flu, yang tidak menularkan bengek, yang tidak menularkan bau jengkol, yang tidak menularkan bau petik dan bau abab. Dibatasi oleh tafassahu, tafassahu, tafassahu. Kita menata ini. Arsitek kita membuat jarak sehingga pengukuran jarak yang kita miliki di dalam lantai masjid ini tinggal menambah 0,8 cm, kita mundur dan 0,7
8 meter, kita kasih antara 1 atau 2 tegel. Ini adalah inovasi. Kita tidak menunggu instruksi-instruksi, apalagi menaati fatwa-fatwa yang tidak jelas, yang kurang inovasi dalam beragama, yang merujuk pada tatanan-tatanan masa lalu yang susah diselidiki kebenarannya. Kita berani berbuat seperti ini karena fihi rijal, masjid ini dihuni oleh manusia-manusia yang suci, yuhibbun ayyatahharu. Bagaimana? Karena ini protokol baru, protokol hidup baru, yang disukai adalah rijal, yuhibbun ayyatahharu. Betapa indahnya masyarakat bangsa-bangsa yang terkumpul di dalam WHO memberikan pedoman, memberikan protokol bagaimana menghadapi ini. Bukan menutup masjid, tapi cuci tangan selalu. Orang Muslim tidak ada yang kotor masuk masjid. Semua sudah mencuci tangan, karena sebelum wudhu mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum wudhu tamadmud atau berkumur terlebih dahulu. Sebelum wudhu istinsyak, menyuci hidung terlebih dahulu. Baru membasuh muka dengan tangan yang sudah dicuci. Maka tidak mungkin virus-virus yang ada ini ikut nyampur ke muka, yang di situ ada sumber jalan masuknya virus ke dalam sasaran yang dituju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, physical distancing diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Kemudian taharah diatur tatkala masuk masjid. Ini semua memadai protokol WHO, protokol PBB, memadai semua. Mengapa? Karena sudah ada inovasi-inovasi di dalam masjid ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, orhiba ini adalah mempertajam intuisi, mempertajam inovasi, dan selanjutnya akan terjadi memiliki identitas. Bangsa Indonesia sejak dari awal menanamkan sebuah identitas dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dengan satu sikap yang jelas, Indonesia Raya 3 stansa. Kemudian orang mengkhawatirkan di dalam sholat Id di masjid ini akan bergerombol. Memang pasti bergerombol. Masjidnya terlalu kecil, lapangannya terlalu kecil. Kemudian pasti nanti silaturahim dengan tangan, berjabatan tangan, cium tangan. Itu tandanya belum memiliki inovasi. Bangsa Indonesia yang punya identitas memberikan inovasi salam. Salam apa yang diberikan oleh bangsa Indonesia? Mengapa kita tidak mengucapkan Assalamualaikum, merdeka? Jauh lebih bagus daripada salaman di musim ini, musim corona ini. Assalamualaikum, merdeka. Ucapan sekeras apapun, karena kita physical distancing, maka droplet kita tidak akan masuk dan kita telah memakai masker. Ini inovasi. Indonesia punya. Silaturahim kita bertemu, Assalamualaikum, merdeka. Seperti ini, alangkah hebatnya. Dan ini orhiba kita mulai. Dan kita sudah mempraktekkan, dikasih aksentuasi. Hari ini kita kasih aksentuasi dengan mengucapkan salam dan merdeka. Kurang apa lagi? Menata asupan yang memadai,
Saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini, kita menata ulang asupan kita. Sudah cukupkah kita makan dengan beras yang putih? Karena semuanya tidak suka dengan beras brown rice. Maka diteliti. Ternyata para nabi yang mempertahankan hak asasinya, kehidupannya, mampu hidup dengan panjang waktu. Sehingga apa yang dilakukan dalam dakwah biasanya mencapai sasaran walaupun belum maksimal. Makanan mereka adalah makanan yang punya sumber protein, sumber vitamin, sumber serat, dan lain sebagainya. Maka kita mulai merubah makanan. Di dalam angket-angket yang kita lakukan, yang paling besar efeknya adalah setelah makan yang dirubah ini, maka jam pelajaran sampai akhir pun tidak mengantuk. Tatkala masih memakan beras, jam kedua sudah mengantuk. Saudara-saudara, ini sebuah bukti. Kita berani berinovasi karena kita punya jiwa yang merdeka. Jiwa yang merdeka ini penting untuk mempertahankan hak hidup, hak asasi yang paling utama. Karena kita mempunyai pikiran yang merdeka. Fikir yang merdeka inilah yang bisa merombak kehidupan dari yang statis menjadi terus bergerak maju, dan maju. Baru, dan baru. Ini berpikir merdeka. Maka tatkala berpikir merdeka, kita akan dikaruniai ilmu yang merdeka. Ilmu yang tidak terkotak-kotak sehingga kita tidak mampu menyeberangi sesuatu yang kita takuti. Kita diberi keberanian untuk itu. Saudara-saudara, kehidupan orhiba ini harus ditata dan dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan, jangan pernah mengatakan pendidikan yang terbatas. Orientasi pendidikan kita adalah global education yang punya ciri-ciri global thinking, international thinking. Ini penting. Kalau kita punya thinking terbatas, maka kita menjadi orang yang tidak toleran dalam banyak hal. Yang ditoleransi hanya perbuatan-perbuatan yang kriminal. Kalau manusia yang punya global thinking, maka dipadukan thinking di dunia internasional ini, dia akan ketemu toleransi terhadap kebenaran dan terhadap pertahanan hidup. Saudara-saudara, itu ciri daripada global education yang pertama. Global education yang kedua adalah global solidarity, international solidarity. Dapatkah kita membuktikan kita memiliki international solidarity? Kalau tidak mempunyai pertahanan fisik yang kuat, kalau tidak mempunyai ketahanan kehidupan yang kuat, kalau tidak memiliki kemampuan ekonomi yang kuat, itu solidarity internasional, solidaritas antar bangsa. Sehingga kita tidak mengenal apa agama satu bangsa, apa agama seseorang. Yang kita kenal adalah manusia memiliki hak asasi yang paling utama, yaitu kehidupan. Dan kehidupan itulah yang namanya kemanusiaan. Saudara-saudara, ternyata bangsa Indonesia telah memiliki dasar kemanusiaan. Malah diberikan aksentuasi kemanusiaannya seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan yang beradab. Kemanusiaan yang adil itu tidak memilah-milah bangsa,
tidak memilah-milah siapa pendukung siapa. Kalau sudah menjadi pemimpin bangsa adalah semuanya harus ditata. Itu orhiba. Dan berperadaban. Bangsa ini bisa dipotret tatkala menghadapi ujian-ujian seperti ini. Betapa potret yang karut-marut tatkala menghadapi ujian seperti ini. Orang tidak disiplin nampak dengan jelas. Orang yang tadinya cukup hidup menjadi turun, bertambahlah fakir, apalagi miskin. Kemudian tidak beradab memberikan pertolongannya. Sedangkan ta'awanu itu dasarnya alal birri. Tapi ini ta'awanu asal-asalan. Maka banyak keluhan-keluhan. Itulah potret hari ini. Potret bangsa hari ini. Maka kita di dalam sini, tatkala bantuan sosial kita lakukan melalui zakat fitrah, kita tata dengan rapi, memanusiakan manusia yang berkemanusiaan ini. Memanusiakan manusia itu adalah peradaban. Orang hari ini banyak menampilkan citra, sehingga siapa yang membagikan, yang mestinya ada amilin, orang yang mempunyai jabatan tinggi, ikut-ikut tampil, sambil melempar-lempar itu bantuan. Saudara-saudara, kita memiliki anjing banyak. Mungkin sampai hari ini sudah 75 kepala. Kita memberikan makan itu dengan santun. Syekh tatkala menguji makanan yang kita makan, anjing kita beri nasi. Kita beri roti yang dari terigu. Kita beri roti yang dari gandum utuh. Nasi diendus sebentar dan dicilat. Roti terigu putih ditinggalkan. Begitu sampai kepada roti gandum utuh berebut makan. Artinya mereka tahu. Makanya saudara-saudara, peradaban itu hewan saja harus diperlakukan dengan peradaban. Jangan sampai manusia dengan dalih membantu tanpa peradaban memberikannya. Tengoklah potret hari-hari di layar TV. Betapa hebatnya manusia Indonesia memperebutkan bantuan-bantuan yang memang diperlukan, tapi caranya sangat tidak terlalu pantas dipandang. Belum orhiba, harus dirombak. Saudara-saudara sekalian, baru kita akan mempunyai identitas. Identitas ini perlu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Untuk berinteraksi harus punya kebangsaan. Kebangsaan inilah identitas. Maka kita meyakini kita harus mempertebal persatuan Indonesia. Inilah identitas Indonesia yang bersatu, yang tidak membeda-bedakan partai dan tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama. Yang ada hanya persatuan Indonesia. Tidak membedakan mayoritas dan minoritas. Semuanya harus bersatu dalam frame persatuan Indonesia. Identitas menjadi perlu. Saudara-saudara, kita dengan identitas keindonesiaan ini akan tampil di dunia bila kita mempunyai pendidikan tadi dengan cara yang kedua sudah, yang ketiga al-wad'u al-alami. International setting. Di saat seperti ini, semua sekolah ditutup, belajar di rumah tanpa dikontrol oleh siapapun,
Yang bisa, yang tidak bisa ya tetap tidak bisa. Tapi kita memiliki inovasi. Kelas kita rubah. Yang tadinya 20 orang, kita anjurkan kurangi walaupun luas. Kalau bisa, satu kelas itu dihuni hanya 10 orang. Yang ukuran kelas kita adalah 8 kali 12. Yang biasanya bisa dimuati 20 sampai 30 orang. Sekarang harus dimuati oleh hanya 20 orang. Saudara-saudara, asrama pun seperti itu. Hari ini dan ke depan harus sudah dirubah. Asrama jangan dihuni oleh 10 orang, walaupun ruangnya luas. Paling banyak 5 orang. Sehingga selesai. Kita bisa berbuat banyak di dalam ruang asrama itu. Pemakanan memenuhi unsur kesehatan. Tempat istirahat memenuhi kesehatan. Tempat sekolah memenuhi kesehatan. Oleh sebab itu, kalau ini semua dilakukan, maka ada istirahat belajar yang dipandu. Tahun ajaran baru, pembelajaran jangan lebih dari 4 hari, tapi maksimal. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, kita tidak masuk kelas. Tapi kita belajar di alam. Belajar di alam. Kita mencoba mengulang pembelajaran di alam. Menggunakan laptop, menggunakan komputer. Ini sebuah inovasi. Sehingga apa yang ada di sini bisa diserap oleh para murid dan bisa disampaikan oleh para murad. Sehingga apa yang didedahkan ini, apa yang diekspos ini bisa dirasakan oleh seluruh penghuni. Hadirin, ini upaya masuk pada orhiba. Ketahuilah bahwa manusia hidup ini selalu berhadapan dengan situasi yang mencekam. Situasi kelaparan. Dari zaman dulu sampai sekarang dan kapanpun akan tampil. Wabah, terutama virus, tidak akan berhenti. Perang, 3 unsur inilah yang terus mendampingi manusia. Oleh sebab itu, manusia dipesan oleh Rasulullah, alaikum anfusakum. Hai orang-orang mukmin, alaikum anfusakum, jaga dirimu baik-baik. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kamu tidak akan terganggu. Kamu memegang prinsip-prinsip, protokol-protokol yang telah ditetapkan. Kemudian sebagai pemimpinnya, wahfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Seorang pemimpin harus mengayomi jenjang atau sayap, harus diayomkan kepada seluruh umatnya yang mengikuti, yang mempercayai. Yang tidak percaya tidak perlu diurus. Orang nggak percaya, orang yang percaya urus baik-baik, jangan ada yang kelaparan. Di kampus kita ini jangan sampai ada orang yang mengatakan aku lapar. Kalau ada usul rotinya ditambah kita tambah. Apa susahnya menambah roti? Yang susah adalah orang-orang yang busung lapar. Mengobatinya susah. Saudara-saudara, inovasi yang ke depan, roti itu dimakan kalau dengan sayur lodeh itu tidak beradab.
Jadi kalau sedang makan sayur lodeh, singkirkan dulu rotinya. Maka roti itu adalah harus diimbangi oleh ikan. Kalau ikan, bukan ikan yang kecil-kecil, tapi ikan yang memiliki omega 3 yang tinggi. Itulah ikan yang bersumber dari laut dalam. Sebentar lagi, tanggal 2 atau 3 Syawal, kita akan coba memakan ikan tuna yang telah datang. Kalau ayam, daging sapi, itu sudah biasa. Apalagi tempe. Tempe pun saya sudah mengadakan penelitian. Tempe yang sedikit harum, yang bisa dijadikan bumbu juga, saya sudah menemukan yang dinamakan tempe Dwi Tunggal, yaitu kedelai dan gandum disatukan menjadi tempe yang sangat lezat. Selanjutnya saudara-saudara dan para hadirin, sebentar lagi kalau semua padu padan ini terjadi, maka minumnya, kalau habis makan roti, minum yogurt. Ini baru kita punya ketahanan fisik, mental, dan mampu mengasah intuisi, mampu berinovasi, dan mampu menampakkan identitas keindonesiaan. Karena pemakanannya jauh daripada pemakanan yang tidak memenuhi persyaratan hidup. Dan ini harus ditempuh. Inilah orhiba. Kalau orhiba masih cemen-cemen, bukan orhiba, bukan baru. Normal baru yang iya. Ukurannya bisa diukur. Seperti tegel ini, 60 cm kali 110 cm atau 120 cm. Itu normal baru. Tadinya dari keramik, sekarang dari marmer, dari granit. Normal baru, Mas. Tapi kalau orde hidup baru, mengembang. Dari sisi pembangunan, dalam bulan Ramadan kita menyelesaikan lantai 1, walau belum sempurna. Syawal, lantai 2. Bagian pembangunan siap, 1 bulan lantai 2. Bulan Dzulqa'dah, lantai 3. Bulan Dzulhijjah, lantai 4. Maka 1 Muharram nanti, mungkin lantai 5, lantai 6, itu belum selesai umpamanya, ya cukuplah kita sudah pasang tiang-tiang yang perlu ditutup dan lispang-lispang yang perlu ditutup. Ini kita kerjakan bersama. Dalam Ramadan kita bisa kerja 24 jam. Di saat orang-orang mem-PHK-kan karyawan, di sini memberikan kesempatan kerja dengan protokol kesehatan yang jelas. Saya bertanya pada saudara-saudara, adakah hak saudara yang tidak diberikan? Gaji saudara yang tidak diberikan? Ada? Ya, bagus kalau tidak ada. Bahkan diberikan tambahan yang dinamakan kerja volunteer, kerja di masa cuti, minimal 2 jam sehari. Ternyata banyak yang mengambil lebih dari 2 jam. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa penataan itu lebih penting dan tidak gagap. Andainya kita tidak menata dari awal, menghadapi pandemi seperti ini pasti gagap. Sekarang ribuan pelajar, ribuan murid duduk bersama di sini. Walaupun kalau ditanya tidak sedih,
Tidak, tapi hatinya ingin pulang. Anak-anak mengatakan lockdown. Inilah hikmah, nak. Lockdown tapi membawa arti besar, bukan membawa sengsara besar. Tidak ada yang protes. Mengapa? Karena ruangan dibuka bebas, walaupun dibatasi. Ini memerlukan persiapan lebih dini. Sekarang kita mengambil hikmah pada hari ini. Indal imtihan yukramul mar'u au yuhan. Tatkala ujian, nilai manusia itu keluar, yang satu menjadi mulia, yang satu menjadi tidak mulia, kalaulah tidak dikatakan hina. Hari demi hari tidak bisa menyelesaikan apapun. Kemudian yang terakhir, kita masih menutup diri. Bahasa lainnya, masih lockdown. Pintu belum dibuka. Sampai nanti Jakarta sudah dibuka, Jawa Barat sudah dibuka, Banten sudah dibuka, Jawa Tengah sudah dibuka, Jawa Timur sudah dibuka, baru kita buka pintu besar yang di depan itu, dan anak-anakku boleh pulang dan karyawan pun boleh melihat rumahnya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau lockdownnya sampai bulan Juli? No problema. Nanti liburmu di bulan Agustus. Ya, harus berani. Mengapa? Karena kamu lockdown di sini tetap belajar. Bukan main-main. Kamu sudah kelas 12, nak, yang tadinya baru 11. Sudah 1 semester yang kamu pelajari gara-gara lockdown. Maka kamu boleh nanti bulan Agustus, umpamanya Juli masih ditutup di luar, Agustus kamu boleh. Yang lain baru ungkluk-ungkluk masuk, kamu sudah liburan. Bagaimana menghitung liburnya? Tetap sebulan, nak. Libur kita tetap sebulan. 1 tahun 2 kali libur, kali sebulan. Jadi untuk libur yang sekarang ini, nanti diganti bulan depan. 1 bulan. Tidak boleh lebih. Bagaimana dengan setelah libur? Masuk ke sini harus dites semuanya. Supaya bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan selalu suka orang yang mawas diri dan selalu suka orang yang mempertahankan kebersihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam fa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana fa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rahmataka narju fala taqilna ila anfusina tarfata ainin wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma ij'alna minal muttaqinal abrar wa askinna ma'ahum fi daril qarar, daris salam wa daril islam lil abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebagai silaturahim lebaran, sambutlah
silaturahim dari Syekh untuk kalian semua. Assalamualaikum, merdeka.